Halo guys, balik lagi sama gue Dinan. Di video kali ini gue mau sharing nih tentang berapa lama sih biasa surat dari AdSense itu datang dan nyampe ke tangan kita. Susah ya. Halo guys, balik lagi sama gue Dinan. Di video kali ini gue mau sharing nih pengalaman gue dan teman-teman gue dan orang-orang yang udah pernah gue baca tentang apa itu surat dari AdSense yang katanya isinya PIN ya. Dan yang kedua adalah berapa lama sih biasanya surat dari AdSense itu nyampe ke tangan kita. Dan yang ketiga adalah apa sih masalahnya kenapa kadang-kadang surat dari AdSense itu lama nyampenya. Jadi kalau pengen tahu kayak gimana, tonton terus videonya ya. Nah, yang pertama adalah apa itu surat dari AdSense. Nah, surat dari AdSense itu nanti isinya adalah PIN. PIN-nya itu kayak PIN kode OTP ya, kayak kode verifikasi gitu yang isinya 6 digit. Itu yang harus kita masukin ke akun AdSense kita supaya terverifikasi kalau emang kita yang punya akun dan nanti gajinya bisa ditransfer ke rekening kita. Nah, pertanyaan kedua adalah berapa lama sih PIN dari AdSense itu nyampe ke tangan kita? Nah, ini jawabannya beragam. Kadang-kadang ada yang cepet, ada yang nggak nyampe sebulan, ada yang 2 bulan udah sampai, ada yang 3 sampai 4 bulan, bahkan lebih ternyata suratnya belum nyampe. Nah, itu beragam. Nah, yang ketiga adalah tadi kan sempat gue sounding ya, kalau ada yang 3-4 bulan bahkan lebih itu suratnya nggak nyampe. Nah, yang ketiga adalah apa aja sih masalahnya? Kenapa surat dari AdSense itu kadang-kadang nyampe-nya lama ke tangan kita? Nah, yang pertama ya, kalau misalkan pernah gue baca dari komentar-komentar orang ya, kata yang pertama alasannya adalah karena alamat kita tuh kurang lengkap. Nah, gue juga di sini nggak terlalu paham ya, maksudnya kurang lengkapnya kayak gimana, apa mungkin dia nggak masukin desa apa, atau mungkin dia nggak masukin itu di kota mana, atau kalau misalkan dia tinggal di komplek itu dia nggak tulis blok berapa ya mungkin ya. Nah, yang kedua adalah alasannya adalah karena alamatnya itu mungkin bukan alamat domisili dia. Dalam arti gini nih, jadi kan kata si Google kan itu kita bebas ya, mau naruh itu alamat rumah, mau itu alamat kosan, mau itu alamat kantor, itu sih sebenarnya nggak masalah. Tapi yang sering terjadi nih ya, kalau misalkan Pak Posnya itu datang ke rumah alamat yang dituju, posisinya itu di rumah nggak ada orang, dan parahnya lagi nggak ada yang bisa nerima suratnya lah. Kalau suratnya nggak nyampe, itu biasanya suratnya kemana sih? Jawabannya adalah kantor pos. Nah, kalian pasti di dekat rumah kalian ada kantor pos kan? Nah, coba deh kalian luangin waktu kalian nih, misalkan udah lebih dari sebulan tuh suratnya nggak nyampe-nyampe. Kalian coba luangin waktu kalian datang ke kantor pos terdekat dari rumah kalian. Nanti kalian di situ tanya tuh, ada surat dari Google AdSense nggak? Nanti customer service-nya akan menjawab, ya kalau misalkan ada, nanti akan dibilang ada. Kalau misalkan enggak, ya kalian harus nunggu. Nah, kalau misalkan kalian nggak mau nunggu, kalau misalkan udah lebih dari sebulan dan kalian emang udah ngebet banget, kalian coba nggak ada salahnya kalian ke kantor pos pusat di kota kalian. Nih kayak gini nih, gue sharing pengalaman pribadi gue sedikit ya. Jadi gue ngajuin itu PIN AdSense itu di tanggal 20-an pokoknya. Gue lupa di bulan apa, pokoknya di tanggal 20-an bulan Juli kalau nggak salah. Nah, akhirnya gue tunggu emang lama datangnya, lama banget nggak datang. Akhirnya gue coba nih ngikutin saran dari orang-orang, gue datang ke kantor pos paling dekat dari rumah gue. Gue nyampe di kantor pos, gue tanya nih sama customer service-nya, "Mbak, ada surat dari Google AdSense gak?" Kalian di sini jangan kaget ya, pasti jawaban dari mbak posnya ini, nomor resinya ada nggak mas? Kalian nggak usah panik ya kalau ditanya kayak gitu, karena jujurnya awalnya gue panik. Setahu gue tuh nggak ada resi-resian gitu. Akhirnya gue jawab aja sama mbaknya, kalau misalkan kata Google-nya, gue bilang gitu sih, kalau kata Google-nya ini nggak ada nomor resi-resian sih mbak, saya cuma naruh alamat saya doang, nanti dikirim katanya dalam waktu 2-4 minggu. Nah, jadi karena emang surat belum nyampe-nyampe, jadi iseng saya nanya ke sini mbak, siapa tahu ada. Nah, di situ langsung mbak posnya itu langsung kayak manggil temennya gitu ya untuk nyari di gudang gitu, kayak surat dari Google AdSense itu. Kantor pos deket rumah gue itu nggak ketemu karena emang suratnya nggak ada. Akhirnya gue coba tanya ke mbaknya nih, mbak kira-kira mungkin nggak nih mbak kalau suratnya itu udah nyampe tapi nggak, karena posisinya saya lagi nggak ada di rumah jadi suratnya nggak nyampe. Mbaknya bilang sendiri, katanya mungkin aja mas, biasanya ya kalau misalkan Pak Pos atau Pak Pos sih biasanya Pak Pos itu ngantar ke rumah ternyata nggak ada yang nerima, biasanya itu suratnya akan dibalikin ke kantor pos pusat. Nah, di situ gue seneng dong posisinya, gue langsung nanya ke mbak-mbaknya, kalau kantor pos pusat daerah di sini di mana. Nah,
buat yang belum tahu, domisili gue kan di Jaksel ya. Untuk kantor pos pusat daerah Jaksel itu ada di kantor pos Fatmawati, yang patokannya itu gampang banget, tepat di seberang rumah sakit Fatmawati. Jadi kalau misalkan kalian lagi nungguin surat dari AdSense, kan kalau dari YouTube-nya bilang kan 2-4 minggu. Jadi kalau misalkan udah lebih dari sebulan suratnya belum datang-datang juga, kalian gak ada salahnya nyoba langsung ke kantor pos pusat yang ada di Fatmawati. Kayak yang pengalaman gue ini, gue waktu itu langsung datang ya ke kantor pos pusat Fatmawati. Gue di situ langsung nyari ke customer service-nya, nanya tentang surat dari Google AdSense. Nah, mbak-mbak yang ada di Fatmawati itu baik, jadi dia langsung mengarahkan gue ke gudang tempat surat-surat itu biasanya numpuk. Jadi di situ nanti ada domisilinya nih, misalkan kayak ada domisili Jaksel kelurahan apa, kecamatan apa, nanti ada tuh pembagiannya. Gue langsung menuju ke kelurahan tempat gue tinggal. Di situ gue langsung ketemu banyak Pak Pos ya. Di situ gue langsung nanya nih, Pak, untuk surat dari Google AdSense ada nggak kira-kira di sini, Mbak? Nah, habis itu dengan ramahnya Bapak Posnya bilang, oh ada banyak Mas di dalam, kalau mau coba aja masuk dicari, siapa tahu punya Mas ada. Nah ya udah, langsung gue nunggu di situ, mas-masnya nyari tuh surat gue. Nah ternyata setelah dicari surat gue tuh nggak ada. Dan gue berpikir positif ya, emang berarti surat gue belum datang. Tapi enaknya ya, dan gue salut banget sama kantor pos pusat Fatmawati itu, bapak yang nyari surat gue itu dan nggak ada, dia langsung minta nomor gue. Dia langsung bilang, ya udah mas tinggalin aja nama mas sama nomor mas, nanti kalau misalkan suratnya ada langsung saya hubungin. Nah biasanya ya kalau misalkan yang kayak gitu kan biasanya sekedar basa-basi doang, tapi kalau misalkan bang ini beneran. Karena apa? Karena di tanggal 12 Agustus dan 2020 itu bapak-bapaknya tiba-tiba WhatsApp gue. Bahkan bukan WhatsApp ya waktu itu, tapi dia langsung nelpon gue dan dia ngasih tahu kalau surat gue udah nyampe dan gue tinggal datang aja untuk ngambil, jangan lupa bawa KTP katanya. Oh, dengan semangat, dengan happy-nya besoknya gue langsung ke kantor pos sana. Gue langsung bertemu dengan bapak itu. Di situ gampang kok, kita tinggal nunjukin KTP kita aja, nanti dicocokin sama bapaknya, difoto segala macam, dan suratnya itu udah bisa kita miliki. Kita tinggal buka suratnya dan di situ akan ada 6 digit yang akan kita masukin ke akun AdSense kita. Jadi kesimpulan dari pengalaman gue dan pengalaman orang-orang yang tadi sempat gue ceritain ya, yang panjang banget itu, yang pertama adalah usahakan nulis alamat di Google AdSense untuk pengiriman itu yang jelas dan lengkap. Yang kedua, usahakan alamat yang kita tulis itu merupakan alamat yang paling sering kita ada di sana. Jadi gini, kan ada kosan, kantor, sama rumah biasanya ya. Nah, usahakan itu kita nulisnya alamat yang kita paling sering ada di sana. Ya, walaupun kita nggak ada di sana, seenggaknya kan ada kakak kita atau saudara kita yang bisa nerima. Nah yang ketiga, nah ini gue baca di kolom komentar sih, ya gue nggak tahu ini bisa atau enggak, tapi nggak ada salahnya kalian coba. Pada saat kalian menuliskan alamat kalian, nggak ada salahnya kalian menaruh nomor telepon kalian di sana. Ya siapa tahu itu bisa untuk lebih memudahkan Pak Pos ya untuk mengirimkan surat kepada kita. Ya mungkin kalau Pak Posnya bingung kita di mana, kita bisa ditelepon. Nah yang ketiga, nggak ada salahnya, nggak ada ruginya banget kalau kalian coba deh, kalau misalkan udah sebulan lebih surat yang nggak datang-datang, kalian datang ke kantor pos kecamatan kalian. Kalau misalkan nggak ada juga, kalian coba ke kantor pos pusat kalian. Siapa tahu surat kalian tuh numpuk di sana. Soalnya pengalaman gue sendiri ya, gue di sana ngeliat banyak banget surat dari AdSense itu numpuk di sana. Yang nggak tahu itu nggak nyampe atau gimana ya, pokoknya banyak yang numpuk. Jadi kalian coba aja. Oke, kalau misalkan suka sama videonya, like aja. Kalau nggak suka, kalian boleh dislike video ini. Oke, see you, thanks, bye.